Bapak Ibu Saudara? Shalom. Shalom. Yang bersuka-cita katakan haleluya. Yesus dahsyat. Amin. Kita berdoa untuk kita beribadah ini. Bapa kami dalam surga, ucap syukur Tuhan. Kami akan menangkap tempat ini Tuhan. Kau tibakan tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan, membimbing, menyertai dan menuntun kami Tuhan. Ajar kami untuk makin hari makin intim dengan Engkau. Ajar kami untuk makin kuat dalam Engkau Tuhan. Ini Tuhan kami anak-anak-Mu Tuhan. Hamba berserah kepadamu Tuhan, ibadah dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami datang mau menyembah-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Oh iya Tuhan, juga satu lagi Tuhan, percepat setiap langkah mereka dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan. Dan juga mereka yang sedang berliburan Tuhan, Kau sertai, Kau bimbing terus Tuhan, sehingga mereka Tuhan dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami mulai ibadah ini. Ucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Kita ada satu pujian seperti dosa yang haus, yang rindu akan hadirat Tuhan. Kita ada di tempat ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Kita pujian ini sekali dari awal. Seperti dosa yang haus, seperti dosa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Sekali lagi kita pujian dari awal. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin. Begitu tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Haleluya. Begitu
kehadiran-Mu Tuhan sudah lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya, lebih lembut lagi. Oh, hanya Engkau yang membentuk hati kami, Engkau yang mengetahui segala pergumulan hati kami. Engkau yang hari ini tidak panas, tidak dingin, Kau datang kepada Tuhan. Buat hatimu menyala-nyala di hadapan Tuhan. Tinggal dalam indahnya kekabaran kasih. Beri kemuliaan untuk Tuhan dengan hatimu kau katakan. pujian yang ajaib. Biar hatimu kembali lagi ke dalam aliran-aliran surgawi yang memuji dan menyembah Tuhan yang benar. Ya Tuhan selamanya kami menyembah Tuhan yang ajaib. Ya Tuhan yang penuh kuasa.
punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat, Dia yang sangat menuntun, Dia sangat berkuasa. Kita kasih nama pertama buat kita. Jangan kau ragu akan Tuhan Allah. Hari ini kau kembali kepada apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang membuatmu tawar hati hari ini, kau selesaikan di hadapan-Nya. Sembah-Nya. Biar itu mengalir dari hati seperti aliran-aliran sungai yang tak pernah putus, seperti orang ditanamkan di dalam pinggiran sungai yang air tak pernah putus dalam keadaan itu. Demikian orang mengikut-ikut Tuhan. Tidak ada turabas, tidak ada turabas, tidak ada turabas, tidak ada turabas. Oh, tidak ada turabas, tidak ada turabas. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, kemenangan darinya. Haleluya, aku punya Tuhan yang besar, yang dan sanggup menggenapi imanku bersemangat, percaya dan berkuasa atas setiap kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Katakan ada lima.
capek juga. Yang umur 30 nggak bohong ya. Yang lain umurnya pada tua berarti makin hebat itu semua. Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Sehingga pendeta belum hadir. Lagi OTW, berarti masih kuat satu lagi. Amin. Aminnya udah lemas ya. Amin. Amin. Saya cuma dengar Cina yang ngomong amin. Masih kuat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dengar Tuhan. Haleluya. saudara. Oh, haleluya. Yesus kita dahsyat.
Oke. Udah pada capek nih. Saya lihat Om siapa tuh namanya? Om Daniel udah mau udah capek. Kita udah mau kesaksian dulu. Kita buat kesaksian dulu. Ibu Gembala datang kemari. Saya mau mendengar kesaksian. Gak apa-apa, gak apa-apa. Anak bisa diserahkan. Kemarin hasilnya apa? Diceritakan lah. Tanganmu Tuhan, gitu kan? Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Ada yang kecewa? Hambanya belum datang, maksudnya gitu. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang di tempat ini. Kita termasuk hamba Tuhan semuanya, amin. Saya nggak bilang pengurus itu hamba Tuhan, tapi kita yang ada di tempat ini adalah hamba Tuhan, amin, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih atas dukungan doa Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini. Kemarin kita pergi tanggal berapa ya? 27 ya? 27 Februari. Saya dengan keluarga, dengan Pak Gembala. Pak Gembala itu ternyata udah 10 tahun loh operasi bypass. Ya, jadi sambil kontrol Pak Gembala, dan memang di sini di Jakarta dokter mata tuh bilang mata saya tuh ada kendala. Pertama kali datang katanya katarak, ya, sebulan kemudian biasa BPJS, ya, sebulan kemudian katanya kataraknya masih muda, baru 10% gitu ya. Ya saya ingat-ingat ya 10% ya. Saya maksudnya kalau nanti saya kontrol ke dokter lain, saya pengen tanya gitu. Jadi sampai di sana ternyata hasilnya luar biasa. Pak Gembala jantungnya sehat, cuma karena kebanyakan makan jadi levernya agak berlemak. Sekarang lagi diet lagi untuk biar lemaknya hilang gitu ya. Nah terus saya juga bingung. Ini saya bilang waktu kesini nggak ada tujuan mau ke dokter mana gitu. Saya hanya bilang udah saya serahkan sama Tuhan aja. Ada yang nganjurinnya ke apa tuh yang bukan eye center, yang di sana nggak eye center. Di sana tuh adanya Ireland gitu ya. Ireland tuh ya terkenal yang namanya rumah sakitnya mahal gitu. Terus yang kedua tuh Eagle apa gitu ya, ya, yang clinical gitu, pokoknya nggak tahu lah pokoknya bahasa Inggris. Aku juga susah ngomongnya gitu ya. Nah waktu itu saya bilang gini ya, mana nih yang mau saya pilih? Karena saya pikir gini, dokter hanyalah alat. Dokter saya adalah dokter, di atas dokter adalah Tuhan. Gitu. Jadi beberapa tahun waktu kontrol Pak Gembala ke Adventist, saya juga udah pernah juga pergi ngecek mata gitu ya. Nah saya bilang gini, ya udahlah dokter itu lagi aja saya kembali gitu ya. Saya juga nggak mau kepo kalau ditanya kenapa enggak, pokoknya saya mau ngecek mata aja gitu. Jadi waktu habis ngecek mata, saya hanya bilang gini, matanya katarak. Oh, berarti di Indonesia juga bilang apa katarak gitu. Jadi saya bilang, kepo gitu ya. Kira-kira berapa persen yang gitu kepo gitu nih. Nah dokternya bilang sama saya gini, sebetulnya kita nggak bisa ngomong katarak itu berapa persen. Cuma umumnya kalau namanya orang udah ada umur pasti ada katarak. Jadi kalau yang namanya dibilangin 10%, 20% ataupun udah tinggal 30% itu nggak ada. Itu hanya perkiraan dan kata-kata yang dari dokternya sendiri aja. Tapi kalau hasil untuk ngetes tuh nggak ada, nggak bisa diomongin itu berapa persen katanya gitu. Berarti aman gitu. Jadi dibilang sekarang pergi lagi ke ruang yang lain, ngecek saraf mata gitu. Nah saya juga was-was dong ya. Waktu lagi ngecek mata, saya tanya sus, emang dokter ini ahli katarak? Dulunya ini dokter retina. Dia bilang oh retina. Terus sekarang karena dia tuh lebih fokusnya yang namanya katarak gitu. Tapi dia berhak juga meriksa retina, namanya mata semua. Tapi
kalau memang mendapat segala sesuatu di retina, pasti dia nggak oper lagi ke dokter yang retina. Terus saya bilang gini, Sus, kira-kira retina saya kenapa-napa nggak gitu? Enggak tuh katanya, retina ibu bagus gitu. Cuma sekarang lagi dites. Karena memang ada umur, jadi sarafnya nggak lemah, jadi itu harus dijaga, jangan suka dikucek-kucek, dijagalah gitu. Kalau memang kita punya latar belakang penyakit, umpamanya darah tinggi ataupun kencing manis, ya itu dijaga, jangan sampai dia naik katanya gitu, karena sarafnya udah agak lemah gitu. Wah, saya bilang puji Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, amin. Jadi benar kata Pak Iwan ya, yang kemarin khotbah ya, mujizat itu selalu ada. Satu, ya mujizat itu bisa Tuhan kerjakan dengan sendiri, seperti biasa saya tuh bersaksi bahwa saya sekali 17 tahun saya disembuhkan oleh Tuhan dengan mujizat yang luar biasa. Itu caranya Tuhan. Tapi kata Pak Iwan, nggak salah minggu kemarin saya masih ingat, dia bilang gini, tapi juga jangan kita bilang, wah kalau gitu Pak Gembala atau Bu Gembala nggak percaya dengan mujizat, kok pergi ngecek sih? Ya kita juga tahu dan kita yakin bahwa mujizat itu masih dikerjakan oleh dokter. Jadi juga jangan kaku, jangan merasa ini mujizat itu selalu ada pertolongan Tuhan, pernah terlambat, nggak pernah terlambat, tapi kita selalu kekeh, ya. Jadi ingat, mujizat itu bisa terjadi juga Tuhan pakai dengan dokter-dokter yang ada. Amin. Bersyukur. Kalau saya diceknya nggak apa-apa, cuman dia bilang ini. Kalau di sana tuh udah kasih jatah tuh, hari Selasa, hari Kamis adalah operasi, waktunya dokter operasi. Kalau mau operasi normal aja, biasa aja, 3.900 ringgit gitu. Tapi kalau umpamanya mau dibius total supaya kita cuma tidur, bangun udah melek, udah operasinya udah lainnya, itu 6.000 ringgit. Dan kalau memang mau ya tinggal hubungin sama suster, kata dokternya kayak gitu. Ya terus saya lagi pikir-pikir gini, oh berarti katarak nggak apa-apa, ntar aja gue bingung gitu. Nanti soalnya akhir bulan ini kan mau diajak ke Cina, ya terus kata ada yang bilang 3 minggu tuh nggak boleh angkat berat, nggak boleh nunduk, nggak boleh apa, ini bikin saya bingung. Saya bilang gitu, udah Pak pulang aja deh Pak, kamu nggak apa-apa, ini hanya katarak, nanti aja kalau udah selesai, kalau kita udah pulang dari Cina, nanti kita baru urusin lagi deh. Cuma katarak aja kok, ya kan? Dan saya yakin percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak terlambat. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolongan
ini kami ada di rumah Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, tahun yang baru ini, bulan-bulan awal ini Tuhan Yesus, saya percaya Kau menyertai kami sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, untuk memberikan kami kemenangan, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami pertolongan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada mustahil bagi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, dan isi hatimu di pada pagi hari ini, urapi hamba, urapi kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menyambut firman Tuhan bersama-sama, katakan haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Wow, saya udah lama nggak kesini ya. Bukan mana bukan? Hah? Iya tadi di sini. Bisa hilang begitu ya? Wah, dia ada ilmu meringankan tubuh kayaknya. Masih gue dengar suaranya di sini, udah buka mata udah nggak ada. Nah, saudara, ini minggu yang luar biasa ya. Mendung-mendung tapi kita tetap ada di rumah Tuhan, karena kita mau menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Puji Tuhan. Om Aleng sehat-sehat ya, luar biasa. Ini mujizat terus nih kayaknya. Tabrak motor, jalan lagi. Ini living legend ini ya, mujizat berjalan. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Tema renungan firman pada hari ini ialah mengasihi Tuhan dalam kebenaran. Loving God in truth. Ya. Kenapa saya pilih tema ini? Karena begini, semua orang Kristen merasa dirinya sudah mengasihi Tuhan. Nah, sementara Amsal 21 ayat 2 berkata, tiap orang tuh memang selalu berpikir jalannya udah lurus katanya, udah bener gua. Ya, sementara yang lain enggak lo, masih jauh lo, enggak, suka-suka gua. Jadi tiap orang tuh kayaknya punya standar masing-masing, punya subjektivitas masing-masing tentang yang namanya mengasihi Tuhan. Nah, tapi kan waktu kita punya standar atau tolak ukur ya yang berbeda-beda, tentu kita harus kembali menyamakan persepsi, yang mencocokkan lagi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus menjadi landasan, menjadi satu-satunya tolak ukur yang seperti apa yang disebut mengasihi Tuhan, supaya kita tidak punya pandangan, persepsi, ya penilaian masing-masing, saudara ya, tentang kebenaran, ya tentang firman Tuhan. Satu hari saya mengajar di salah satu kelas, terus habis ngajar ada tanya jawab kan biasanya, suami istri ngomong sama saya, Pak, saya ini bingung katanya, saya mau bertanya. Ya silahkan, saya bingung. Semenjak saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, kenapa usaha saya itu seret ya Pak? Kenapa kayaknya nggak kayak dulu gitu, sebelum ikut Tuhan tuh kayaknya apa-apa gampang gitu. Udah saya kaget juga kan, saya bingung juga jawabnya. Ibaratnya, kok bisa gitu ya gitu ya. Cuma kan saya ingat, emang ada janji Tuhan gitu, kalau kita ikut Dia, usaha pasti lancar, car gitu ya. Kan nggak ada juga ya. Nah dia kan berpikir seperti itu. Cuma saya biarin aja dia ngomong, ya kok iya. Terus memang kenapa dulu? Ya memang sih dulu Pak, kan di luar Tuhan kita kan bisa menggunakan segala cara Pak. Jadi sama mama dia kasih tahu sendiri rahasianya ya. Sekarang kan dalam Tuhan memang kan kita nggak boleh kayak dulu ya Pak ya, nggak boleh bohong lagi, nggak boleh nipu lagi. Nah itu jawabannya. Tapi saya bilang sama dia, tapi kan memang Bapak Ibu, tidak ada ayat di Alkitab yang Tuhan tuh berjanji bahwa kalau kita ikut Dia, kita pasti sehat selalu, ya kaya ya. Tidak ada. Ya langsung, ibaratnya kalau ikut Tuhan langsung jadi kaya, miskin jadi kaya, sehat sembuh jadi sakit jadi sembuh. No. Tapi yang Tuhan janji dalam setiap kehidupan kita, sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amen. Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu melebihi kekuatan kita. Pada akhirnya Dia beri jalan keluar. Itu yang Dia janji. Jadi masalah pergumulan itu biasa. Cuma yang pasti dalam Tuhan selalu ada pertolongan, ada jalan keluar. Itu yang Dia janji. Ya, jadi kan di sini kita bisa melihat bahwa setiap orang kadang-kadang punya Tuhannya sendiri gitu ya, punya persekutuan Tuhan sendiri. Nah, salah satu ayat yang sering kali disalahgunakan itu ayat ini saudara ya, Roma 8:28. Ayo kita baca sama-sama. 2-3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Banyak orang Kristen percaya bahwa kalau kita sudah percaya Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pertanyaannya, apa iya? Apa iya saudara?
Apa benar seperti itu? Atau mungkin nggak seperti itu ya? Nah, selalu kalau sudah bingung tentang satu ayat atau tentang satu cerita di firman Tuhan, satu kebenaran, sudah bingung yang benar yang mana? Si pendeta A bilang begini, pendeta B bilang begini, yang benar yang mana? Gak usah repot-repot. Selalu Alkitab bisa menjawab dirinya sendiri. Ya, sudah tinggal baca lagi ceritanya, baca ulang lagi firmannya. Nanti sudah akan ketemukan jawabannya sebenarnya. Jadi Alkitab tuh kalau tidak pernah bikin bingung, kalau memang sempat bingung untuk pertama kali baca, tapi kalau kita pelajari baik-baik, maka Alkitab selalu bisa menjelaskan apa yang dia maksud, saudara. Nah, sekarang apakah ayat ini berlaku umum? Setiap orang Kristen boleh klaim bahwa Tuhan turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikannya? Tentu jawabannya tidak ternyata. Karena ayat ini ternyata punya beberapa syarat ya. Kalau saudara beli barang kan, atau beli produk, atau ikut apa gitu ya, selalu ada SKB, syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Nah, ternyata ayat ini juga berlaku khusus ya, ada SKB-nya gitu. Apa yang menjadi kunci rahasia supaya kita mengalami janji Tuhan ini, saudara? Ya, ini adalah firman Tuhan yang berlaku buat saya dan saudara. Di tengah-tengah masa kesulitan yang seperti sekarang ini, yang saya dan saudara masih alami ya, kan sebagian besar kita sedang berjuang ya, belum pulih-pulih banget lah kayak dulu, yang nggak tahu bisa kembali kayak dulu. Pokoknya saya termasuk ya, kita semua sedang berjuang untuk kembali lagi ya. Ini masih tahun sulit ya, tapi katanya kalau lewatin tahun 2024-25, iya naik lagi, amin ya. Nah, tentu kita harus tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Tapi apa rahasianya? Supaya benar-benar bukan cuma aku imani doang, tapi betul-betul memang Tuhan itu bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita periksa ayat ini baik-baik. Apa yang menjadi kunci supaya Tuhan itu turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Mari saya baca ulang ya ayat ini. Dikatakan begini, kita tahu sekarang. By the way, cuma bahasa Indonesia ada kata sekarang. Kalau bahasa Inggris cuma we know ya. Karena tahu atau oida itu kan artinya pengetahuan yang based on experience ya. Saya udah ngalamin berulang-ulang, dan aku tahu ya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini kuncinya, saudara. Jadi ada kata kunci di situ. Apakah Tuhan turut bekerja? Amin. Tapi bagi siapa? Ternyata bukan bagi semua orang percaya. Hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Bahkan kalau sudah periksa bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu kan memang bahasa kan terjemahkan kadang tergantung bahasa lokal ya. Kadang menerangkan, diterangkan, ya ada kalanya diterangkan, menerangkan. Itu kalau bahasa Yunani malah berbunyinya begini. Bagi mereka yang mengasihi Dia, Allah turut bekerja. Jadi malah mengasihi itu nomor satu. Jadi yang membuka ayat ini malah justru nomor satu ialah bagi siapa yang mengasihi Dia, Allah turut bekerja. Jadi kunci pertama, kalau saudara rindu Tuhan itu selalu bekerja dalam hidup ini untuk kebaikan, nomor satu, pastikan kita itu mengasihi Tuhan. Amin. Ya, dan Tuhan itu tahu persis siapa yang mengasihi Dia. Kita tidak bisa bohongi seperti kita bohongi manusia. Ya, atau dengan bahasa-bahasa rohani kita ya. Apa kabar bro? Puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik gitu. Padahal baru bohongin orang tadi, baru nipu temannya. Tapi kalau di gereja, haleluya, puji Tuhan. Sudah tidak bisa bohongin Tuhan soalnya. Kita tidak bisa bersembunyi di balik penampilan rohani kita ya. Wah, ini mengasihi Tuhan, kayaknya sopan bajunya ya. Tapi Tuhan tahu persis kondisi hati kita, keadaan hidup kita, apakah kita betul-betul mengasihi Dia atau cuma di mulut doang atau cuma di penampilan doang. Satu hari ada jemaat bilang begini sama saya, Pak, tolonglah Pak, kalau boleh si Anu, dia sebutin nama singer ya di gereja kami, jangan dijadwal singer dulu. Dalam hati jemaat ngatur-ngatur. Emang kenapa? Aduh Pak, saya nggak bisa nyembah Pak kalau dia jadi singer. Hah? Emang kenapa? Utangnya nggak bayar-bayar Pak. Astaga, utang. Saya jadi nggak enak juga kan? Karena di depan saya singer ini baik, tapi ternyata di belakang Bapak Ibu demi menjaga silaturahmi pinjam dulu 100, ya kan? 100-nya udah bertebaran di mana-mana rupanya. Nah jadi dia sih asik ya nyembah ya. Mungkin kalau nyembah ada Pak Gembala aja dah. Tapi yang di sana, aduh, pakai nangis lagi, utang bayar, woi gitu ya. Jadi dia bisa menyembah di depan, tapi orang lain jadi ilfil. Berarti kan kita disandungkan.
Tapi mana kita tahu kalau dikasih tahu yang bersangkutan. Tapi Tuhan mana sudah bisa bohongin. Ya toh. Jadi nomor satu, belajarlah jujur berarti dengan diri kita ya. Amin. Saudara bisa tidak jujur sama orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan itu tahu. Dan saudara perlu kejujuran. Apakah hari ini kau sedang mengasihi Tuhan atau cuma di mulut doang? Apakah hari ini kau bersembunyi di pelayanan, tapi sambil pelayanan lagi lihat siapa lagi yang belum gua kadalin ya, kayaknya belum gua pinjemin nih ya. Ya kalau gua ada jemaat baru lagi kaya lagi kayaknya. Waduh, itu mah jahat saudara. Hati saudara itu tidak tulus berarti melayani Tuhan. Dan saudara bisa bilang sama Tuhan, Lord I love you. Kata Tuhan, bohong banget sih lu. Ya, so belajar untuk jujur. Apakah hati itu sedang tulus sampai mengasihi Dia atau enggak ya? Antara tulus dan bulus itu kan cuma beda huruf depan doang ya. Betty itu Betty, tulus bulus ya. Tapi bedanya jauh banget saudara. Nah belajar punya, selalu jaga hati itu ya. Saya ini pelayanan udah lama ya. Om Ale ini kenal udah 2000 tahun yang lalu lah. Sanda. Pokoknya dari belum ada gereja kita udah pede di rumah ya. Ya pokoknya saya pelayanan cukup lama lah. Saya ingat kalau mau dihitung semenjak buka FA ya, dulu kita bilang kelompok sel kan, FA kelompok sel itu saya buka pertama punya FA sendiri itu tahun 95 ya. 95 punya konser sendiri, terus buka lagi, naik terus ya sampai sekarang masih jadi gembala ya. So 95 2024 berapa tahun? Berapa tahun? Oh, udah 30 berarti ya. Nggak terasa juga ya, pantesan rambut gue udah mau habis ya. Tua ternyata. Nah, saya ini udah lama, jadi lumayan lama lah ya, hampir 30 tahun. Dan saya udah lihat di gereja, di pelayanan, di jemaat, ada dua kelompok orang ya, jemaat atau pengerja. Kelompok yang pertama ialah pengerja dan jemaat yang bukan berarti tidak pernah punya masalah masih diberkati. Tapi baru bulan lalu minta didoain, bulan depan dia udah cerita, Pak, puji Tuhan, aduh Tuhan baik. Ada orang Pak, tolongin. Jadi ibaratnya Tuhan buka jalan gitu, ada orang baik ketemu dia, bantuin dia. Dalam hati, puji Tuhan, berarti selesai masalahnya. Tuhan sudah tolong. Nanti ada masalah lagi, nggak lama dia sudah saksi lagi. Udah Pak, aman Pak, beres Pak. Jadi ada masalah tapi mujizat juga ada. Tapi ada juga teman pengerja ya, sama-sama baik, sama-sama rajin, sama-sama setia. Tapi maaf ya, selalu bergumul gitu dengan hidupnya. Kayaknya tuh kayak nggak kelar-kelar gitu masalahnya. Baru ada masalah satu, belum dijawab, udah muncul masalah berikut. Aduh Pak, doain lagi. Ya tentu kita doain, kita support ya, karena kan ya teman juga ya, keluarga juga ibaratnya maksudnya ya setia lah. Apalagi kadang memang kita bantu semampunya, kalau jalannya bisa kita bukain. Pokoknya, tapi kenapa ada dua tipe itu ya? Ada yang kayaknya tanda petik yang hokinya gede gitu, beruntungnya banyak, kayaknya banyak dapat kebaikan Tuhan. Tapi ada juga yang susah gitu, seret gitu. Saya tuh lihat-lihat, saya amati, saya pelajari, saya alami juga ya. Maka saya temukan 3 rahasia ini, 3 kunci menurut saya. Apa yang membuat kita itu kayak itu dekat sama kebaikan Tuhan itu sering alami kemujuran ya, keberuntungan ya, sering alami kemurahan Tuhan lah. Bukan mau sombong gitu, tapi ya memang kita sering alami. Nomor 1, ini yang saya alami. Nomor 1, jangan-jangan kita nih dapat berkat, dapat mujizat semata-mata karena kita hanya menuai apa yang kita tabur. Ya, ada ayatnya. Coba terpinjam Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17 berkata begini. Kalau kamu katanya berbuat baik sama orang susah, maka kamu sedang memiutangi Tuhan yang akan membalasnya. Nah itu dia. Siapa menaruh belas kasihan sama orang susah, kamu memiutangi Tuhan. Mana mau Tuhan dipiutangi sama saudara? Emang saudara lebih kaya dari Tuhan? Jadi Tuhan pasti balas. Jadi kalau saudara itu dapat berkat, saudara ketemu sama pemimpin yang baik, gembala yang baik, ya bos di kantor yang baik, terus saudara Tuhan terima kasih untuk gembala yang baik, untuk bos yang baik. Aduh kok ada orang baik kayak gitu nolongin aku, kata Tuhan. Biarlah aja. Saya cuma pakai dia untuk ganti apa yang kamu tabur 10 tahun lalu. Amen. Jadi kita cuma menuai apa yang kita tabur.
Makanya teruslah berbuat baik, saudara. Amin. Teruslah menabur kebaikan. Karena surga tidak pernah lupa untuk setiap perbuatan baik yang sudah lakukan. Saudara kadang tidak sengaja tolongin, ya sekedarnya bantuin. Terus karena sudah pikir saudara juga, ya berapa sih, cuma duit kecil. Duit kecil buat saudara tetap dicatat di surga. Satu hari pasti diganti. Dan Tuhan memang kalau ganti, ya gitu. Kadang nggak sama gitu ya. Ya toh, kata John Wesley, Tuhan tuh cengli, katanya Tuhan tuh fair. Sekali kamu menyekok keluar, sekali juga Tuhan menyekok ke dalam. Adil. Cuma bedanya sekok kamu, sekoknya Tuhan, gedean sekoknya Tuhan, itu ada bedanya katanya. Makanya kamu harus berlimpah ya, karena sekoknya Tuhan aja yang gede. Cuma yang selalu Tuhan ganti secara adil. So itu yang pertama ya. Jangan-jangan kita cuma menuai apa yang kita tabur aja. Makanya teruslah menabur yang baik. Tapi nomor 2, nah ini lebih banyak lagi ayatnya. Kenapa kami ya sering mengalami kebaikan Tuhan? Mungkin ini penyebab kedua. Pinjam ayatnya misalnya Mazmur 37 ayat yang ke-25, yaitu jangan-jangan kita hanya menuai apa yang orang tua kita tabur. Kalau yang ini Daud cerita banyak soal itu, banyak ayat model kayak gini. Dia bilang begini, gue kasih tahu ya, dari dulu aku masih muda sampai sekarang aku udah udah tua. Belum pernah aku melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya minta-minta, om tolong om bagi om. Nggak pernah katanya. Gue udah lihat dari dulu aku muda sampai sekarang udah tua. Nggak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Jadi kita orang tua yang mengasihi Tuhan atau anak cucu minta-minta. Berarti berkatnya orang tua, maksudnya karena kita orang tua mengasihi Tuhan, orang benar, itu berkatnya sampai anak cucu, saudara. Wah. Dan saya termasuk yang mengalami itu. Kami anak-anak terus terang, ya hidup puji Tuhan lah. Tapi saya tahu karena orang tua saya baik. Orang tua saya baik ya. Rumah kami selalu terbuka untuk orang nginap, ya hamba Tuhan tinggal. Ya jadi kalau ada anak muda ngomong ke saya begini, aduh Pak, saya tuh kayaknya disayang Tuhan ya. Oh ya, emang kenapa? Iya kayaknya apa-apa tuh gampang. Cari kerja gampang, apa gampang. Saya bilang sama dia, puji Tuhan. Cuma dalam hati ya, saya bilang gini, iya, iyalah. Tapi lu nggak tahu sih ya, mamanya dia itu baik, papanya dia baik, mamanya itu ringan tangan, maksudnya suka bantu orang. Dan anak-anaknya ini baik, saudara. Jadi anak-anak jangan terlalu sombong juga lah kalau kamu pikir kamu hidupnya enteng. Enggak, itu karena orang tuamu udah nabur banyak soalnya. Dan anak-anak sampai cucu ikut nikmati. Jadi orang tua jangan takut masa depan anak-anak cucu kita. Kalau kita baik, kita mengasihi Tuhan, kita berbuat baik, itu berkatnya sampai ke mereka. Tuhan yang pelihara. Daud udah lihat katanya, nggak ada tuh anak cucu orang benar minta-minta. Ya. Semua dipelihara oleh Tuhan. Jadi itu mungkin bunganya kali ya, bunganya sampai ke anak cucu. Nah, tapi yang ketiga ini saya mau bilang, yaitu Tuhan tahu persis mana hati yang bulus ya, dan mana hati yang tulus, mana hati yang betul-betul mengasihi Tuhan, dan mana yang bohong. Saudara, saya mau bilang bahwa mengasihi Tuhan itu bukan berarti kita tuh nggak pernah bikin salah, nggak pernah, maaf ya, nggak pernah jatuh. Bukan, tapi orang yang mengasihi Tuhan ialah orang yang tahu kalau udah jatuh, sadar, aduh udah salah gue, udah dosa gue, bertobat ya, datang sama Tuhan. Itu berarti sudah mengasihi Tuhan. Masalahnya di luar sana ada banyak orang udah bikin dosa, udah bohongin temennya, pura-pura bego, saudara. Lama-lama saya curhat di sini ya, saudara. Bahkan tutup dengan pelayanan. Oh haleluya kalau ketemu ya puji Tuhan. Tapi ada utang udah berjibun, dia mau nimbukin dia banyak, saudara. Saya bilang aduh pantesan dia selalu bergumulnya. Habis bohongin orang mulu sih. Tapi kalau di gereja mah kayak ya begitulah. Nah, saya percaya saudara, ini waktunya kita mumpung masih awal tahun, kita perhatikan hidup kita. Amen. Pastikan kita hari-hari mengasihi Tuhan. Dan saudara nggak bisa bohongin Tuhan. Saudara, Tuhan tahu kamu sedang mengasihi dia bilang kebenaran atau enggak, saudara. Kalaupun lagi jatuh, cepat bertobat, cepat datang sama Tuhan, minta ampun. Nah, gimana supaya saya selalu mengasihi Tuhan? Alkitab memang cuma kasih satu rahasia sih. Yaitu ternyata kita tuh harus selalu memiliki hati yang memiliki cinta yang mula-mula, ya, kasih yang mula-mula. Kan di mana tuh ya? Wahyu pasal 2 ayat 2, 3, 4, 5, Tuhan Yesus menegur jemaat Efesus
Contoh ini, aku tahu kamu memang rajin semua, pinter-pinter, kamu juga sabar. Pokoknya kayak kita lah ya, pinter, rajin, sabar. Tapi aku mencela engkau karena kamu telah kehilangan kasihmu yang semula, your first love, cinta sama Tuhan yang mula-mula, yang penuh gairah, penuh semangat. Itu aja yang lu hilang katanya. Dan sadar betapa dalamnya kamu telah jatuh. Tuhan tuh tahu persis, kalau dia dapetin hati kita, yang lain tuh ikut beres. Iya, kalau suatu semangat mengasihi Tuhan, yang lain tuh jadi bersih juga jadinya kan. Kalau sudah lagi on fire sama Tuhan, tidak mungkin sudah lama-lama berdosa, pasti cepat-cepat bertobat. Oh, lagi cinta banget sama Tuhan. Kenapa kita betah sama dosa? Lagi nggak cinta sama Tuhan sih. Sama Tuhan udah kayak ya biasa aja gitu, nggak ada rasa gitu. Tapi apa tuh kerjaan-kerjaan rohani mah jalan terus. Tapi Tuhan tahu persis hati ini yang Dia pengen. Karena cuma hati yang sudah bisa persembahkan sama Tuhan. Sudah mau ngasih apa sama Tuhan? Mau ngasih duitnya juga duit dia juga yang ngasih. Mau ngasih apa? Tenaga, dia juga yang kasih kesehatan. Cuma satu aja yang orisinil kita punya, itu hati yang mengasihi Dia. Itu Dia tidak bisa paksa, Dia cuma bisa berharap kita persembahkan. Amin. Nah, makanya kita selalu jaga itu ya, cinta kita sama Tuhan selalu kita jaga supaya kita tuh selalu hidup mengasihi Dia. Ketika sudah jatuh cinta ya sama orang, sudah mengasihi suami, mengasihi istri, kemudian ada masalah, orang bisa bantu. Suami istri di sini yang lagi ada masalah, bapak gembala, ibu gembala bisa lihat, oh kayaknya lagi diam-diaman tuh. Nyatanya suami nyembah ngadap mana, istri ngadap mana. Ada tas yang memisahkan kursi mereka. Datang juga mukanya agak gimana gitu ya, pasti ada masalah. Bisa ditanya ada apa, ributnya. Ya begitulah, berarti ribut kan. Bisa dinasihati ya, karena kelihatan sih ya, orang ribut tuh kelihatan, ada masalah tuh kelihatan. Sesama pengerja juga kalau ada masalah bisa kelihatan langsung ya, berasa hawanya ya. Gembala bisa nasihati, saling menasihati, karena kelihatan. Sudah tidak ngomong juga ketahuan, karena kelihatannya depan mata. Yang pacaran mau putus ya, padahal teman-teman yakin yang udah paling bagus, lu nggak dapet yang kayak gini lagi tempat lain. Tapi katanya lagi berantem mau putus, kita bisa nasihati, kita bisa kuatkan, jangan gitu. Sudahlah, biasa lah itu ya. Jadi bisa, karena kelihatan kan. Bahkan saya dengar katanya sekarang, kalaupun orang lain tidak bisa bantu, saya dengar malam bisa bantu dan bintang bisa bantu. Yes, karena ada lagunya tuh, malam bantu aku, tuduhkan dia, bintang bantu aku. Aduh, ternyata malam bisa bantu dan bintang bisa bantu loh, keren. Tapi karena urusan cinta dengan sesama. Tapi kalau cinta sama Tuhan, mana malam bisa bantu, bintang bisa bantu? Nggak ada yang tahu, cuma kamu yang tahu. Cuma kamu yang tahu hatimu lagi mengasihi Tuhan apa enggak, only you. Makanya selalu periksa selalu Tuhan. Ya, selidiki hatiku ya. Dan kamu yang paling tahu persis sekarang ini lagi jauh apa dekat. Orang bisa pikir kamu cinta Tuhan, tapi Tuhan paling tahu persis kamu ada di mana saat ini. Number one, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau ingin Tuhan itu selalu bekerja. Nomor dua, ya. Sekarang kita lihat ayat itu lagi ya. Mari kita cari petunjuk yang berikut bagaimana supaya mengalami ayat ini. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kata kunci yang kedua yang kita juga perlu perhatikan, yaitu yang namanya kebaikan. Tuhan memang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi memang Tuhan bekerja, tapi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kebaikan di sini ternyata dipakai kata agatos kan, agatos. Kalau buah roh kebaikan, agatos sune. Itu kebaikan yang dari sisi Tuhan. Jadi bukan sisi manusia. Makanya artinya sendiri goodness based on truth. Jadi kebaikan tapi berlandaskan kebenaran. Nah, kalau orang berbuat baik belum tentu selalu benar. Karena kadang-kala kan baik buat si A belum tentu baik buat si B. Kadang-kala bahkan kita nolongin si A sambil titip pesan, jangan ngomong-ngomong ya, soalnya B belum dapat, lu dong yang gue kasih, awas lo. Berarti kan buat dia baik, si B belum. Jadi kita ada standar yang berbeda ya kalau soal kebaikan masing-masing. Makanya ada istilah, sudahlah
Diam aja demi kebaikan katanya. Lu demi kebaikan diam aja. Berarti kan ada yang ditutupi. Well, it's okay. Namanya juga manusia. Kita memang kadang-kadang kebaikan kita tuh nggak sempurna. Makanya ada titip pesan demi kebaikan, diam-diam aja gitu. Tapi kan Tuhan kayak gitu. Dia melakukan sesuatu, kemudian dia bilang, tapi diam-diam ya, demi kebaikan lu, diam-diam kayak gitu. Tuhan selalu melakukan segala suatu kebaikan, tidak akan pernah melanggar firman-Nya. Artinya kalau dia mau berbuat sesuatu kepada kita, selalu dari sudut pandang kebaikan Tuhan. Apa yang saya mau bilang sama saudara? Kadang-kala ya, waktu kita percaya Tuhan bekerja, itu tidak selalu untuk menjawab apa yang kita mau. Tuhan, aku percaya Tuhan bekerja untuk kebaikan. Tuhan pasti akan tolong aku dalam masalah ini. Ya Tuhan pasti tolong. Cuma ternyata kan bukan menjawab apa yang kita mau. Ternyata kadang-kala Tuhan izin masalah itu justru untuk merubah diri kita. Dalam banyak hal saya temukan, waktu ada masalah, saya berdoa untuk Tuhan selesaikan masalah itu. Tapi Tuhan justru bilang, lu aja yang berubah, lu nya belagu sih. Ya sabar. Jadi kadang-kadang Tuhan mau saya jadi sabar, saya mengampuni. Dan ya itu tadi, masalah bahkan diizinkan untuk membentuk diri kita, saudara. Dan seringkali masalah itu selesai waktu kita berubah. Kemarin kita ributin, tapi waktu kita sudah sadar, kenapa sih saya ributin ini? Norak banget sih, kayak anak-anak banget. Setelah saya tidak ributin, masalahnya juga hilang juga. Jadi karena memang saya juga bermasalah ternyata kan. Nah itulah kebaikan Tuhan. Dia pasti bekerja, tapi untuk kebaikan kita di mata Tuhan. Jadi percaya, sudah siap ketika doa sudah belum dijawab atau mungkin tidak dijawab, karena demi kebaikan Tuhan lakukan itu. Seringkali kan karena ya itu tadi, kita mungkin belum siap menerimanya hari ini. So for your own good, ya tetaplah berdoa ya, percaya ya, atau bahkan berubah aja dulu kata Tuhan. Ya, kata agathos itu bahkan seringkali disejajarkan ya dengan yang namanya kebaikan orang tua sama anak. Jadi Tuhan juga begitu sama kita. Seperti orang tua yang baik sama anak, demikian juga Bapa kepada kita anak-anaknya. Apa beda orang tua yang sayang sama anak dan baik sama anak? Oh beda. Kalau sayang berarti apa aja yang anaknya mau dikasih, sayang banget soalnya. Tapi kalau orang tua yang baik, dia harus tahu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Contoh misalnya, ada di sini yang baru punya anak kecil misalnya, umur 5 tahun. Ini 1,5 tahun, Pak. Hah? Oh itu, kalau sekarang sudah 5 tahun ya. Nah, misalnya ada anak punya anak 5 tahun, atau cucu lah, dia cucu 5 tahun. Ada tamu di rumah, cucu laki-laki 5 tahun lari, lompat di kursi, mentang-mentang sofa baru, dia lompat, hampir mau jatuh, kena meja bahaya. Masa orang tuanya cuma bilang gini, nggak usah diperhatiin ya, namanya juga anak-anak katanya. Beneran jatuh, nyenggol meja, terus apa namanya minumannya tumpah. Tuh, masa orang tua bilang gini, maaf ya, namanya juga anak-anak katanya. Anak-anak sih anak-anak basah tapi. Yang berarti orang tua itu nggak baik. Pada saat dia melompat, mama kan harus bilang, ada tamu mama, main di belakang. Masih lompat, mama sentil ya, harus dibilangin main di belakang. Ntar jenggol nih, masih main lagi, sentil. Biar dia tahu, memang gak boleh. Nah itu yang baik kan. Sudah terus didik anak, mesti kasih tahu mana yang kalau benar bilang benar, kalau salah bilang salah. Jangan salah dibener-benerin. Gimana sih? Ada orang tua begitu saking sayang. Jangan marahin anak gua, biarin anak gua salah. Lu marahin gua aja. Lu jangan gitu. Kita juga kan orang tua dia juga, walaupun cuma tante, cuma teman gereja, kan cuma bilang nggak boleh nanti kejedot benjol. Malah mamanya yang marahin kita, gua bilang sih lu kurang baik dan gitu. Biar aja dong anaknya dinasihati untuk kebaikan dia. Nah Tuhan juga begitu saudara. Yang namanya kebaikan Tuhan itu kadang-kadang memang Tuhan izinkan masalah untuk merubah kita. Yang penting kita berubah jadi dewasa. Soal berkat itu menyertai saudara. Amin ya. Nggak usah Tuhan berkat, dewasa aja, maka berkatnya yang datang saudara. Ya. Nah sebab itu mari saudara belajar untuk percaya bahwa Tuhan bekerja, tapi Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Wow. Ngomong-ngomong saya baru menikmati tempat baru ini Bapak Ibu ya. Ada backsoundnya gitu ya. Ada kereta lewat.
Tapi lebih dingin ya di sini ya, lebih dingin ya. Betah juga lama saya. Baru setahun. Baru 2 tahun ya. Nah, puji Tuhan. Nah, sekarang kita tiba di bagian yang terakhir, nomor 3. Apa yang menjadi rahasia supaya kita mengalami janji Tuhan ini? Nah, mari kita periksa lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, jadi Tuhan bilang Dia bekerja katanya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, bagaimana Dia bekerja? Seberapa lama Dia bekerja? Seperti apa Dia bekerja? Ternyata itu bukan urusan kita. Karena Dia cuma bilang, aku bekerja, titik. Nah, disinilah faktor iman ya. Kita tuh harus mempercayai Tuhan dalam segala perbuatannya. Iman itu kan bukan cuma percaya apa yang kita tahu di Alkitab, makanya kita beriman. Tapi iman termasuk apa yang kita nggak tahu, yang Tuhan kerjakan, tapi kita percaya. Tuhan bekerja katanya. Apa yang Dia kerjain? Masalah gue nggak berubah, persoalan gue belum selesai. Ya, tapi Tuhan bilang bekerja. Di mananya? Di mana gue tahu? Tuhan cuma bilang Dia bekerja, titik. Kita nggak bisa tanya Tuhan kalau Tuhan bekerja sudah sampai mana pekerjaannya? Emang Tuhan tuh anak buah kita gitu ya? Kalau anak buah kan kita bisa kasih kerjaan, terus kita tanya bulan depan, progresnya tuh sampai mana? Lu sebulan ngapain aja? Baru bikin ini Pak, males dasar. Tapi kalau Tuhan kan sudah mau gituin, Tuhan kalau Tuhan bekerja, sampai mana Tuhan bekerja? Kok kayaknya nggak ada yang berubah nih Tuhan? Malah tambah runyam. Dan sudah meragukan Tuhan. Nggak bisa saudara. Dia janji Dia bekerja. Seperti apa Dia bekerja itu haknya Dia. Amin. Bagian kita cuma percaya saudara. Dan kadang-kala ya, yang Tuhan kerjakan itu di luar apa yang kita pikirin. Kita ada masalah, kita pikir Tuhan akan bekerja, mulai betul-betulin lah, yang jahat-jahat Tuhan mulai gampar-gamparin supaya nanti gue ternyata enggak tuh, tambah jahat tuh dan sebagainya. Loh, apanya yang bekerja? Percaya aja, kadang-kadang di luar, beyond our imagination ya. Tapi pokoknya di ujung baru kita bilang, setelah sudah selesai baru bilang, aduh memang Tuhan dahsyat. Kata Tuhan sekarang ngomong dahsyat, kemarin marah-marah lo ya. Sungguh-sungguh lo, nggak percaya. Jadi itulah cara Tuhan bekerja ya saudara ya. Satu hari saya punya teman pendeta, namanya pendeta Agus Gala, almarhum, baru meninggal beberapa tahun lalu. Dia itu dulu dari Surabaya, dari gereja kami kan dulu satu sama Surabaya, terus kita sendiri ya. Waktu zaman sinode baru berdiri ya, akhirnya pisah ya. Tapi dia dikirim dari Surabaya untuk bantu sekretariat pusat di Kelapa Gading waktu itu. Saya dekat sama dia karena dia tuh punya banyak cerita, banyak pengalaman. Dia tahun 80-an udah merintis di Kalimantan ya. Pokoknya inilah orang misi lah. Cuma setelah tua, ya udah dia kembali ke kampus. Maksudnya sekarang menetap jadi full timer ya, jadi guru gitu. Jadi saya sering datang ke Kelapa Gading cuma untuk ngobrol sama dia. Satu hari dia cerita begini. Waktu itu katanya akhir tahun 80-90 itu kan setiap mahasiswa semester 7 semester 8 biasanya harus ada pemutusan dulu sebelum mereka wisuda. Biasa diutus dulu satu semester ke kampungnya dia, ke di mana dia berasal untuk pelayanan. Ya terserah Tuhan nanti mau merintis di situ atau balik Jakarta urusan nanti, tapi yang penting mission trip dulu. Jadi anak semester 7-8 itu langsung ada yang pulang ke Sumatera, ada yang ke Kalimantan, yang Jawa karena udah banyak gereja mesti pilih berdoa mau kemana. Nah ada satu dua cewek ya mahasiswi orang Jawa di daerahnya dia udah banyak gereja, berarti kan dia harus pergi keluar dong. Dan mereka sudah mau berdoa buat Papua katanya. Mereka ada hati untuk Papua. Kebetulan ada channel juga di Papua. Jadi waktu itu mereka berdua minta diutus ke Papua, ke kampung yang channel ini ya. Jadi kampungnya sudah Kristen semua, cuman belum ada guru Injil. Jadi mereka diminta jadi guru Injil ya, guru agama. Kemudian mereka juga punya kemampuan mengobati ya, obat sakit-sakit yang sederhana ya. Ya kalau cuma batuk, pilek, apa sakit perut mah gampang lah. Jadi mereka suka pelayanan ya, malaria segala macam, tinggal dikasih obatnya aja kan. Jadi mereka sangat memberkati kampung itu, bahkan kampung-kampung di sekeliling kampung mereka itu ya. Nah tapi begini, setiap kali mereka pelayanan keluar selalu dipesan jangan pulang sore-sore, nanti kemalaman. So selalu akan melewati hutan kecil dan berbahaya. Ya jadi pokoknya
siang-siang habis makan siang mesti balik ke kampung, ke base camp, jangan kesorean. Tapi hari itu di kampung yang mereka layani untuk pengobatan, mungkin yang sakit banyak, jadi kasihkan mengobati, ya. Sehingga waktu balik ke kampung mereka yang base campnya itu kesorean, melewati sebuah hutan kecil, dan nggak sengaja itu nyenggol itu si cewek yang satu nyenggol sarang tawon. Tahu sarang tawon ya? Sarang tawon tuh beda sama sarang lebah loh. Ini mainnya mahal ya, di Jawa juga bunyi saudara. Biasanya kalau di video saudara ini juga ada ya. Apa sih ya? Pak, soal sistem saya rusak Pak, bisa jagonya sampai kebetulan saya kesini. Nah, jenggot, tahu kan sarang tawon ya, bukan sarang lebah loh, lebah kan yang bikin madu. Ini sarang tawon yang kadang suka ada di rumah kita juga kan, bikin sarang di atas atap gitu. Nah ini sarang tawon tuh kalau di hutan tuh biasanya mereka di akar-akar pohon. Jadi mungkin sampai langsung ngobrol kesenggol, tung. Nah itu sudah tahu itu tawon ngamuk kan ngejar mereka berdua. Jadi dua cewek tuh lari, tapi tetap aja nggak bisa dikejar. Kalau sudah pernah nonton di YouTube itu sarang tawon itu tawon-tawon itu kayaknya punya kepahitannya. Jadi kalau orang masuk ke danau, ditungguin danaunya. Mana lu keluar lu? Itu tawon-tawon. Nah ini bukan tawon Jakarta, bos. Ini tawon Papua. Jadi digigitin katanya itu dua cewek itu. Waduh, telinganya, tangannya, betisnya, pokoknya semua dihajar mah. Jadi malam mereka di rumah, di tempat mereka nginap itu ya, itu mereka cuma berdua cuma bisa terbaring menahan sakit gitu, bengkak ya, digigitin. Mungkin mereka sambil berkata, Tuhan kok jauh-jauh ke Papua digigitin tawon, kok malaikat ngajagain kita gitu ya, kok tega gitu, dari menahan sakit setengah mati gitu. Tapi sudah ternyata malam itu katanya ada peristiwa yang menggemparkan sini. Zaman itu masih ada suku-suku yang berperang kan, sampai sekarang juga masih ada, cuma agak beda aja perangnya sekarang ya. Jadi suku-suku di pegunungan suka turun dan menjarah di bawah, ngambil ayam, babi, pokoknya untuk makanan mereka kan, di panah-panahan gitu, perang antar suku. Kalau yang melawan dipanah ya, kalau nggak melawan ya mungkin ditangkap, dan terutama pokoknya kita akan ditawan, dibawa ke atas untuk jadi istri kepala suku, kecuali kepala sukunya udah mau, baru bagi-bagi ya. Jadi kampung mereka juga pas dilewati nama suku yang menyerang itu, dijarah. Mereka udah Kristen, udah tinggal angkatan, udah nggak, jangan kita ngelawan, ambil aja. Nah termasuk yang perempuan mau dibawa kan, dibawalah yang bisa dibawa. Nah pas katanya itu musuh masuk ke kamar mereka dan lihat dua perempuan terbaring sakit dengan hidung bengkak, telinga bengkak. Kata orang itu, wah ini kok orang cacat katanya. Merah begini semuanya, bengkak begini. Pantesan mereka cuma bisa tiduran katanya. Ini cacat nih, jadi malah nggak diangkut saudara. Jadi malam itu mereka selamat, nggak dibawa ke puncak gunung jadi istri kepala suku. Karena apa yang terjadi tadi sore kepada mereka. Jadi malam itu katanya mereka bersyukur sambil berkata, Tuhan terima kasih buat tawon-tawon itu. Aduh kalau nggak digigit tawon kita udah jadi istri kepala suku katanya, udah nggak bakal pulang ke Jawa berarti. Jadi kadang-kadang di luar ya kemampuan apa ya, di luar apa ya pemikiran kita, tapi Tuhan bekerja pokoknya. Boleh sebut cerita lagi boleh? Boleh. Emang boleh. Saya punya teman namanya Pendeta Petrus Eng ya, dia gembala di Banjarmasin. Saya lupa udah cerita di gereja di sana belum. Tapi pokoknya dia cerita begini, bagaimana Tuhan itu bekerja memang di luar bayangan kita sama sekali. Jadi tahun 98, Papa Mama dia kan dia orang Chinese Palembang. Papa anak 5 udah pada merantau semua, ada di Singapura, dia di Banjarmasin, ada di Amerika. Kemudian tapi orang tua masih tinggal di Palembang karena mereka punya usaha jualan emas di toko emas di Palembang itu. Ruko, saya udah lihat rukonya juga. Jadi di bawah ruko jual emas, ya komplek ruko sih ya. Di atas mereka tinggal. 98 ternyata Palembang juga termasuk yang dijarah katanya. Jadi dijarah toko emasnya, lalu habis emasnya diambil orang. Bukan cuma sampai itu, naik ke atas dan menjarah tabungan mereka yang dalam bentuk logam mulia. Jadi betul-betul si Papa itu kata benar-benar sedih karena kok bisa ya kayak gitu, sudah umur 60, waktu itu umur 60, dan Tuhan izinkan harta ludes.
nggak ada tabungan sama sekali. Bukan cuma jualan diambil, simpanan juga diambil. Akhirnya dalam kesedihan itu papanya telepon kata anak-anak, ini siapa nih yang bisa tampung papa mama nih? Kita udah nggak punya apa-apa nih, tinggal sama siapa dulu nih? Anak nomor 1 di Amerika yang bilang begini, Pak, tinggal sama kita aja. Anak nomor 1 soalnya perempuan, tinggal sama kita aja Pak. Jadi 98 dia pergi ke anak nomor 1, tinggal di Amerika, anak perempuan, menantu ya. Tahun 2002 katanya, bapak ini divonis gagal ginjal dan mesti cuci darah seminggu 3 kali. Jadi tambah terpuruk lah ini papanya si Petrus ini. Katanya, aduh, gimana sih katanya Tuhan ya, udah nggak punya apa-apa, sekarang dibiayai sama anak sama mantu. Sekarang mereka mesti bayarin saya untuk cuci darah seminggu 3 kali di rumah sakit. Untuk rumah sakitnya dekat rumah, cuma jalan kaki pulang pergi. Jadi benar-benar dia nyaris di titik nadir lah imannya. Cuma nggak ninggalin Tuhan aja sih. Cuma udah nyaris gimana gitu sama Tuhan. Kok tega gitu Tuhan ya. Tapi dia cuci darah lah. Ya karena masih bisa cuci darah, masih bisa. 5 tahun bolak-balik cuci darah. Di tahun kelima, 2002, berarti 2007, itu dokter di rumah sakit itu tiba-tiba panggil dia. Orang tua, old man, sini. Ada kabar baik buat kamu. Kabar baik apa dok? Ini kamu tahu kan ada ibu-ibu tuh mau meninggal. Terus katanya dia bilang dia mau sumbangin ginjalnya. Jadi kita mau cari siapa yang mau terima ginjalnya. Ini kita pikir kamu kayaknya yang paling tua di sini ya, paling setia kamu cuci darah di sini ya. 5 tahun nggak bosan-bosan cuci darah, mati-mati lu ya. Jadi kita pikir kita mau kasih mau nggak? Dia mau dong dok. Tapi jangan seneng dulu katanya, karena transplantasi ginjal itu nggak gampang, karena nanti mesti cek dulu kamu tuh sama nggak sama ibu itu. Jadi ibaratnya kalau handphone tuh spek ya, tekanan darahnya, jumlah apalah itu ya mesti sama, baru bisa kemungkinan berhasil itu tinggi. Kalau beda ya, even sudah punya duit tapi ginjalnya ukurannya beda atau tekanannya beda, nggak bisa. Jadi diukur, sama loh katanya. Wah, coba aja. Jadi dikasih ke dia dan sudah tahu tuh ceritanya, transplantasinya berhasil. Jadi dia tuh sembuh karena dapat ginjal baru, saudara. Sekarang dia umurnya 84. Sekarang masih hidup, saudara. Dan waktu dia sudah sembuh, dia kemudian jalan-jalan ketemu cucu-cucu, katanya mantu ya, anak-anak. Dia bersaksi begini, anak-anak, mantu, cucu, kalian kan tahu, memang ginjal saya udah lama masalah. Kalau saya masih tetap di Indonesia, ya, sekalipun saya punya duit, saya bayar cuci darah, sampai gue mati juga, sampai duit gue habis juga belum tentu sembuh. Memang Tuhan, Tuhan yang mesti bikin saya tidak punya apa-apa, sehingga saya pindah ke Amerika, tinggal sama anak nomor 1, cuci darah di rumah sakit di dekat rumah anak nomor 1. Herannya 5 tahun kemudian ada yang mau mati dan mau sumbangin ginjalnya, dan gue yang dapat. Sekarang gue punya ginjal baru, katanya gitu. Sekarang dia sehat, saudara, karena ginjalnya baru. Nah, waktu sekarang dia bersyukur kan, tapi dulu kan betapa sedihnya dia kan ya. Duit nggak ada, cuci darah, tapi itu bagian dari rencana Tuhan untuk memberi kesembuhan, saudara. Memang ada yang hilang, tapi ya yang terbaik umur panjang lah. Yang terbaik dia bisa terus melayani Tuhan, saudara ya, dan menyatakan mujizat Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Soalnya kita percaya sama Tuhan tahun ini, amen. Yang penting mengasihi Tuhan itu nomor 1, saudara. Lu mau ngapain juga kalau lu jauh sama Tuhan, jangan harap ya paling lu nipu sana sini ntar. Tapi kalau sudah mengasihi Tuhan, Tuhan janji kita dipelihara, anak cucu juga dipelihara. Amin. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan selalu bekerja untuk dalam kebaikan. Dan yang ketiga, pekerjaan Tuhan tak terselami. Amin. Pada akhirnya pasti selalu mendatangkan kebaikan. Mari kita bersama-sama, kita sama Tuhan, kita berdoa yuk. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, kau sungguh baik. Minta cinta. Haleluya, haleluya. Dan aku mau nyanyi lagu lama aja. Ingat Om Aling, ingat lagu lama. Enggak ini zaman dulu kita soalnya. Kamu belum lahir pasti. Dilahirkan. Tapi ini lagu ini. Tiada pernah ku ragukan, oh kasih setiamu
Walau 10.000 rebah di hadapanku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dari awal, overcome. Iya. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit dapat suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, kau pernah tinggalkan diriku. Seribu rebah di sisimu, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di padaku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di sisimu, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di hadapanku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus Tuhan, kami percaya Engkau setia. Bahkan saat kami tidak setia, Engkau tetap setia. Saat ini biar Engkau memulihkan setiap hamba. Di keadaan kekecewaan, semua Engkau pulihkan. Kembalikan kami kepada kasih yang mula-mula. Amin. Cinta kalian berjalan ya Allah buat Tuhan. Supaya untuk mendapati kami mengasihi Engkau Tuhan lebih dari segala. Kasih Tuhan, sembuhkan yang sakit, orang yang sakit sembuh. Taruh tanganmu di bagian yang sakit, dalam nama Yesus saat ini terima mujizat, terima kesembuhan, terima sembuh dalam nama Yesus, sembuh, terima kesembuhan. Nanti kalau ada yang sembuh cerita ya kasih tahu kepala, karena mujizat pasti terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat terjadi sembuh, sakit, jantung apapun Tuhan pulihkan saat ini. Kelemahan tubuh kami Tuhan angkat dalam nama Yesus. Perintahkan sakit pergi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari-hari ke depan ini, sepanjang tahun ini, dan hari-hari yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan selalu bekerja untuk kami. Buat kami percaya Tuhan sama Tuhan. Kami tidak ragu sama Tuhan, karena Tuhan Allah yang hidup, Allah yang setia.
menepati janji-Mu Tuhan. Even last minute Tuhan sanggup tolong. Saat detik terakhir-Mu Tuhan tetap sanggup tolong. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gereja ini, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mungkin ada masalah, kami mungkin mengalami kekurangan, tapi Tuhan tidak pernah tinggal. Kami tidak pernah sampai tergeletak. Tuhan selalu angkat kami, Tuhan selalu tolong. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Kami percaya sepanjang tahun itu pasti pelihara. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu, kita berdoa sekali lagi. Bapak kami dalam surga bersyukur Tuhan, Kau begitu ajaib Tuhan. Setiap firman ditabur pada kami berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan kami percaya Tuhan, lebih daripada itu kami juga menjadi berkat dimanapun kami.